Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan podcast dari mata kuliah pengantar pendidikan yang bertema etika profesi dan kode etik guru dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Ade Suherman MPD selaku pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Dila Tazkia Salsabila sebagai host, dan di samping saya ada Putri Anantasari sebagai narasumber pertama, dan ada Meila Setiawan sebagai narasumber kedua. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik tapi mendidik. Enjoy for watching. Halo teman-teman, selamat datang di podcast CI Civic Asik. Pada episode kali ini kami akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia pendidikan dan profesi guru, yaitu etika profesi dan kode etik guru dalam perspektif Pancasila. Nah, kira-kira bagaimana sih pengaruh etika profesi dan kode etik guru dalam perspektif Pancasila di dunia pendidikan? Yuk kita bahas sama-sama. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani 2 narasumber keren nih. Yang pertama ada Kak Putri Anantasari dan ada Kak Meila Setiawan. Baik, bagaimana kabarnya Kak Putri, Kak Meila? Alhamdulillah sehat. Kak Dila sendiri, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya. Sebelumnya kita mulai podcastnya, boleh kenalan lebih lanjut ke teman-teman penonton semua. Mungkin boleh dimulai dari Kak Putri dulu. Oke, boleh Kak Dila. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Anantasari. Saya merupakan mahasiswi aktif di Institut Pendidikan Indonesia Garut, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan saya sekarang baru semester 1. Wah, keren ya. Lanjut silakan Kak Meila. Halo teman-teman, saya Meila Setiawan. Saya juga mahasiswi dari Institut Pendidikan Indonesia Garut, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya juga masih di semester 1. Wah, keren-keren nih. Maba semua berarti ya. Saya juga kebetulan di sini maba loh. Dan dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, juga di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Wah, keren banget ya. Kalian tahu gak? Program studi PPKN di Institut Pendidikan Garut itu sudah terakreditasi unggul bersama 7 program studi lainnya loh. Betul sekali. Kemarin juga ya, Institut Pendidikan Indonesia Garut sudah meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Selanjutnya kita langsung saja ke topik diskusi podcast kita kali ini. Oke, boleh sekali Kak Dila. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa sih yang dimaksud dengan etika profesi dan kode etik guru itu? Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi, etika profesi adalah seperangkat nilai, prinsip, moral, dan juga sikap yang menjadi pedoman seorang guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Lalu, etika profesi ini juga mengatur bagaimana guru berpikir, bersikap, dan juga bertindak, baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah, maupun di tengah masyarakat. Lalu, etika profesi ini juga menekankan kesadaran moral internal bagi seorang guru. Lalu sedangkan kode etik guru merupakan aturan tertulis yang
sudah ditetapkan oleh organisasi profesi guru seperti PGRI atau singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, aturan ini berisikan nilai-nilai norma dan juga ketetapan perilaku yang harus dipatuhi oleh guru. Karena kode etik guru ini bersifat formal ya dan juga mengikat, yang juga terkait menjadi pedoman konkret yang berisikan tentang apa yang boleh dilakukan oleh seorang guru dan juga apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Jadi sederhananya etika profesi merupakan nilai sikap moralnya, sedangkan kode etik guru merupakan aturan tertulisnya. Seperti itu Kak Dila. Jadi etika profesi itu merupakan prinsip moralnya, sedangkan kode etik guru merupakan aturan konkretnya. Ya, betul sekali Kak Dila. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa kaitan etika profesi dan kode etik guru dalam perspektif Pancasila? Oke, kalau kita melihat dalam perspektif Pancasila, maka etika profesi dan kode etik guru itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila itu kan yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana seorang guru itu bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya guru itu harus jujur, ramah, dan bertanggung jawab juga secara moral. Lalu yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat dilihat dari bagaimana cara guru menghormati martabat peserta didik. Selain itu, guru juga harus bersikap sopan dan beradab kepada para peserta didiknya. Tidak boleh menghina ya, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik gitu ya. Jadi seorang guru itu harus membimbing peserta didiknya dengan rasa empati dan juga dengan rasa peduli. Nah, yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Dapat diwujudkannya dengan cara guru itu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik supaya peserta didik itu mampu memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam dirinya. Dan yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi guru itu harus mempunyai jiwa yang demokratis, terbuka terhadap pendapat mahasiswa dan menghargai pendapatnya. Selain itu, guru juga harus bijak dalam mengambil keputusan. Nah, yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guru itu harus bersikap adil kepada semua muridnya. Tidak boleh ya membeda-bedakan gitu. Jadi harus adil kepada semua muridnya tanpa melihat latar belakangnya. Dengan demikian, etika profesi dan kode etik guru itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi merupakan alat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan gitu loh Kak Dila. Oh, jadi setiap sila dalam Pancasila itu memiliki nilai-nilai tersendiri yang berkaitan langsung dengan etika profesi dan kode etik guru ya. Tepat sekali Kak Dila. Baik, oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Lalu apa sih pentingnya etika profesi dan kode etik guru dalam dunia pendidikan sih Kak Putri? Baik ya, oke Kak Dila. Jadi etika profesi dan juga kode etik guru itu sangat penting ya, apalagi di era sekarang yang penuh tantangan di dunia pendidikan ini. Karena kenapa etika profesi dan juga kode etik itu sangat penting? Karena yang pertama, guru itu merupakan seorang teladan moral bagi para peserta didiknya. Karena seringkali apa yang dilakukan oleh guru tersebut lebih berpengaruh terhadap peserta didik daripada apa yang guru tersebut ajarkan. Oleh karena itu, tanpa adanya etika
etika, maka keteladanan dari seorang guru tersebut tidak akan ada atau akan hilang ya. Jadi, lalu yang kedua, di era digital saat ini, perilaku guru itu mudah disorot oleh publik ya. Oleh karena itu, dengan adanya etika profesi dan juga kode etik guru akan menjadi penjaga profesionalisme dari guru tersebut, baik di ruang kelas maupun di ruang digital. Lalu yang ketiga, etika profesi dan juga kode etik guru tersebut memberikan perlindungan bagi guru maupun bagi peserta didik, karena dengan adanya pedoman yang jelas bagi guru terhadap tindakannya, maka akan mengurangi potensi terjadinya konflik dan juga pelanggaran bagi guru tersebut ya. Lalu yang terakhir, yang keempat, pendidikan itu tidak hanya berpacu atau menekankan kepada aspek akademis saja ya Kak Dila, karena sekarang itu pendidikan juga menekankan terhadap perkembangan kepribadian bagi para peserta didiknya. Oleh karena itu, dengan adanya etika, dengan adanya guru yang beretika, maka akan lebih memudahkan guru tersebut menanamkan nilai-nilai kepribadian yang nyata atau secara nyata kepada para peserta didiknya. Kurang lebih seperti itu Kak Dila. Jadi sebuah etika profesi dan kode etik guru itu sangat penting ya, terutama dalam dunia pendidikan saat ini. Ya, betul sekali Kak Dila, apalagi kan di era digitalisasi sekarang ini kan tantangan lebih besar ya di dunia pendidikan. Wah, bagus sekali penjelasannya ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa saja sih tantangan implementasi etik profesi dan kode etik guru menurut Kak Meila? Tantangan implementasi etika profesi dan kode etik guru saat ini cukup kompleks ya. Yang pertama, karena adanya pengaruh teknologi dan media sosial, banyaknya pelanggaran etika karena kurangnya kesadaran dalam batas profesionalisme di ruang digital, baik dalam komunikasi maupun dalam berkonten. Nah, guru itu seharusnya memberikan konten yang edukatif, bukan konten yang malah mencoreng nama baik profesi guru itu sendiri. Lalu yang kedua, karena adanya tekanan administratif dan beban kerja guru sehingga membuat guru itu kelelahan dan kurang reflektif dalam pengambilan keputusan yang etis. Lalu yang ketiga, adanya perubahan karakter perilaku peserta didik sehingga guru itu diharapkan untuk menjadi guru yang sabar dalam menghadapi berbagai perilaku peserta didik. Lalu yang keempat, ada kurangnya pemahaman kode etik. Jadi guru itu kurang memahami apa itu kode etik, makanya belum maksimal dijalankannya. Dan yang terakhir, minimnya pengawasan dan penegakan sanksi yang menyebabkan kode etik hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi yang nyata. Oke, baik. Agar lebih konkret, saya ingin mengangkat contoh kasus nyata di sekolah. Misalnya, ada guru yang secara tidak sadar lebih memperhatikan siswa yang pintar dan sering mengabaikan siswa yang dianggap kurang mampu. Bagaimana kasus ini ditinjau dari etika profesi dan nilai Pancasila menurut kakak-kakak? Baik Kak Dila, mungkin kasus ini sudah sering terjadi ya di lingkungan sekolah kita, dan mungkin guru-guru tersebut tidak menyadari akan hal tersebut. Lalu dari sudut pandang etika profesi, hal tersebut sudah jelas-jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan juga tanggung jawab moral seorang guru, karena guru tersebut kan memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian dan juga memberikan kesempatan belajar yang sama kepada semua muridnya, terlepas dari berbagai perbedaan kemampuan akademiknya. Lalu jika guru tersebut hanya memperhatikan muridnya berdasarkan kemampuan akademiknya sehingga memperhatikan siswa-siswa tertentu saja, maka siswa-siswa yang lain akan merasa terpinggirkan sehingga akan kehilangan motivasi belajar. Jika dilihat dari perspektif Pancasila, kasus ini juga bertentangan dengan sila kedua dan sila kelima. Sila kedua itu kan menekankan perlakuan yang adil dan beradab,
terhadap sesama manusia, sedangkan sila kelima menuntut keadilan sosial. Guru seharusnya menjadi sosok yang menghadirkan keadilan di dalam kelas, bukannya memperlebar kesenjangan. Tepat sekali ya, seorang guru itu tidak boleh membeda-bedakan siswanya meskipun kemampuan akademiknya berbeda-beda. Justru seorang guru itu harus memberikan motivasi belajar terlepas dari banyaknya perbedaan dari para siswa. Nah, lalu apa sih solusinya yang dapat dilakukan agar guru mampu menerapkan etika profesi dan kode etik secara konsisten menurut Kak Putri? Baik, jadi solusi utamanya itu adanya refleksi diri ya, dan juga kesadaran etis. Lalu guru tersebut harus terus mengevaluasi sikap dan juga perilakunya. Selain dari itu, adanya pelatihan dari etika profesi dan juga penguatan nilai-nilai Pancasila juga sangat penting ya, baik bagi guru aktif maupun bagi para calon guru. Lalu sekolah juga perlu menjunjung tinggi atau menciptakan budaya yang etis seperti menerapkan nilai-nilai keadilan, saling menghormati, dan juga profesionalisme. Dengan lingkungan yang mendukung, maka guru tersebut akan lebih mudah untuk menerapkan kode etik tersebut dalam kesehariannya. Misalkan dalam mengajar para siswa, maka guru tersebut akan lebih mudah untuk menanamkan atau mengimplementasikan dari kode etik tersebut. Betul sekali ya. Salah satu solusinya juga termasuk ke dalam lingkungan sekolah yang mendukung dan juga evaluasi dari gurunya tersebut. Ya, tepat sekali Kak Dila. Baik, yang terakhir, boleh sebutkan apa saja pesan bagi para calon guru agar mampu menjalankan profesinya sesuai nilai Pancasila menurut Kak Maila? Jadi, pesan saya, jadilah guru yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral dan berintegritas. Jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan kode etik guru sebagai arah profesionalisme. Dan jadilah guru yang memiliki jiwa integritas, bermoral, dan bertanggung jawab. Jangan hanya fokus pada materi, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Dengan demikian, guru dapat berperan sebagai pendidik bangsa yang bermartabat dan berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Begitu Kak Dila. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan dari kedua narasumber kita kali ini. Saya merasakan kalau diskusi kita kali ini sangat reflektif dan relevan dengan realitas di lapangan. Dari contoh kasus yang kita bahas, kita belajar bahwa etika profesi dan kode etik guru bukan hanya teori, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di ruang digital. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu pemaparannya. Semoga diskusi kita dalam podcast kali ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sama-sama Kak Dila. Oh iya, kami juga sangat senang ya dapat berbagi pengetahuan dalam podcast ini. Semoga kita semua dapat sama-sama belajar dan juga berkembang sehingga kita semua dapat mengimplementasikan berbagai etika guru yang baik untuk masa depan. Amin ya teman-teman. Amin. Baik, berakhirlah podcast kita kali ini. Teruslah belajar dan jadilah teladan yang baik untuk generasi di masa depan. Tetap semangat. Saya Dila pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.